Kita beralih ke informasi lain. Kanker darah merupakan kanker yang dimulai dalam sel-sel yang melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Kanker darah mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah. Sebagian besar kanker ini dimulai dalam sumsum tulang di mana darah dibuat. Jenis kanker darah yang paling sering diderita orang adalah leukemia, limfoma, dan mieloma. Tahukah Anda saat ini penyakit kanker darah masuk dalam 5 besar penyakit yang sering menyebabkan kematian di Indonesia. Lalu apa itu kanker darah dan bagaimana terhindar dari penyakit tersebut? Berikut ulasan anchor CNN Indonesia Heranov Al-Bashir. Kanker darah atau yang biasa dikenal dengan leukemia, penyakit jenis kanker yang terjadi akibat tumbuhnya sel abnormal dalam darah yang kemudian menyerang sel darah putih. Padahal seharusnya sel darah putih tadi ini yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang berfungsi untuk melindungi tubuh dari benda-benda asing dan juga penyakit yang berbahaya. Tentunya tubuh akan rentan terjadi penyakit lain karena sel darah putih tadi yang terganggu. Kanker darah memang tidak menimbulkan gejala yang cukup mencurigakan di awal. Tahukah Anda, data dari statistik Global Cancer 2018 atau data dari WHO menyebutkan bahwa penyakit kanker darah ini merupakan penyakit dengan peringkat nomor 2 terbesar di dunia yang menyebabkan kematian seseorang paling sering. Dan untuk di Indonesia, penyakit kanker darah ini merupakan nomor 5 besar di Indonesia sebagai penyakit yang menyebabkan kematian paling sering terjadi. Inilah yang membuat orang kaget dan shock jika divonis terhadap penyakit kanker darah. Yang pertama adalah faktor genetika dan keturunan. Jika Anda orang tua dan pendahulunya pernah mengidap penyakit kanker darah, ini akan bersiko terhadap Anda. Biasanya leukemia limfatik kronis yang diturunkan ke dalam keluarga dan paling sering terjadi terhadap pria. Kemudian radiasi yang tinggi. Jika Anda bekerja atau tinggal di daerah yang terpapar radiasi tinggi dan zat-zat kimia yang berbahaya, ini berisiko terhadap Anda. Kemudian yang ketiga, merokok. Jika Anda perokok tentunya tahu apa zat-zat yang terkandung di dalamnya. Ini zat-zat beracun yang bisa merusak kesehatan sel, terutama sel darah. Dan yang terakhir, pernah mengidap penyakit kanker sebelumnya. Jika Anda pernah mengidap penyakit kanker sebelumnya, ini akan berpotensi akan menimbulkan penyakit kanker darah. Lantas seperti apa sebenarnya gejala dari penyakit kanker darah ini? Nah, itu pun gejalanya sangat bergantung dari tingkatan penyakitnya, gitu ya. Ada bentuk-bentuk yang diawali dengan meriang-meriang, nyeri-nyeri tulang, kemudian ada juga yang mulai ada gusi berdarah, dan pada tingkatan yang lebih lanjut, tentu bercak-bercak biru-biru di seluruh tubuh akan mulai muncul dan nyeri tulang yang sangat hebat. Kanker darah biasanya disembuhkan dengan berbagai penanganan, pengobatan, serta akurasi dari diagnosa jenis kanker apa sebenarnya yang diderita oleh para pasien. Transplantasi sel induk merupakan level yang cukup tinggi untuk pengobatannya. Sedangkan pengobatan reguler ialah kemoterapi, namun ingat, harus dengan penanganan yang tepat. Kalau dengan hanya kemoterapi saja, hanya kemoterapi ya, maka dia akan responnya bagus, dia akan sembuh sementara, tapi angka kesembuhannya itu mungkin hanya sekitar 40% dengan 2 kali konsolidasi misalkan seperti itu. Nah, dengan transplantasi dengan donor yang cocok, itu bisa kesembuhannya bisa 65-70%. Nah, ya, memang kecil. Berbeda sama yang pada anak-anak ALL, dia bisa di atas 85% kesembuhannya. Dengan melakukan pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat, kanker darah bisa dideteksi lebih dini. Mulailah dengan gaya hidup sehat, makan makanan yang Anda konsumsi harus terhindar dari bahan pengawet, pewarna, dan zat-zat kimia lainnya yang berbahaya. Faktor lingkungan juga mempengaruhi, terhindarlah dari polusi yang cukup tinggi. Kalau bukan Anda yang peduli terhadap kesehatan Anda, siapa lagi?